Bismillah, hari ini saya akan unbox sebuah smartphone baru Realme yang harusnya pas video ini tayang berarti launching ya. Jadi harga saya belum tahu, tapi ini yang sempat bikin penasaran di Instagram tuh. Realme anehnya, aneh atau unik kali ya, kok nggak malu malah. Pede-pede aja bikin campaign yang menyebutkan kalau smartphone-nya dari jauh kelihatan mirip iPhone ya. Walaupun iPhone sekarang kan kamera frame-nya udah lebih memanjang. Jadi ini mirip boba, tetap desain kameranya. Tapi jangan fokus di situ doang ya, karena ada bahasan lain yang tak kalah menariknya, misalkan speknya. Kebetulan belum lama kan saya baru rilis review Realme 14T yang sengaja saya akhir-akhirkan dulu ya. Sekarang sudah ada penerusnya Realme 15T 5G. Yes, update ya untuk prosesornya. Yang tadinya Dimensity 6300, sekarang Dimensity 6400 Max 5G. Saya belum pernah coba, jadi saya penasaran juga performanya ada di level mana. Yang jelas, ini baterainya sama seperti Realme 15 kemarin, sudah 7000 mAh juga, dengan fast chargingnya kali ini 60 watt. Mantap ya. Layarnya 4000 nit AMOLED, itu brightness maksimalnya biasanya ya. Dengan refresh rate 120 Hz dan kamera belakangnya 50 megapiksel. Oh, depan belakang 50 megapiksel. AI kameras, oh mantap sih speknya kalau segini. Bisa jadi all-rounder ini ya. Di level harga yang lebih terjangkau harusnya. Dan ada bundling dengan perdana simpati. Yang akan saya unbox ini warna flowing silver. Jadi ada 3 warna, hitam, silver, dan biru. Yang banyak dibahas yang warna biru ya di sosmed. Kita akan segera buka buat lihat dulu. Nah, di sisi belakang ini ada tambahan spek highlight yang tadi belum ada di covernya, yaitu water resistance-nya yang punya 3 rating, IP66, 68, dan 69. Artinya bisa dipakai rendam-rendaman, mudah-mudahan ada mode underwater kamera juga. Jadi kalau kehujanan atau kesemprot air doang mah harusnya kalau dapat rating setinggi itu, ini udah aman ya. Jadi buat teman-teman yang mau memasuki musim hujan, kalau misalkan mau mempertimbangkan smartphone dengan waterproof rating yang tinggi, ini bisa dipertimbangkan, walaupun sekali lagi saya belum tahu harga resminya ya. Cek aja produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi kalau teman-teman pengen tahu harga resminya berapa pas launchingnya ya. Oke, di dalam sebuah partisi di atas kita bisa dapat petunjuk penggunaan. Modelnya adalah RMX 5111. Kemudian di sini ada NFC dan high-res audio tuh, bisa dapat info juga di situ ya. Kemudian di sini ada form garansi Realme dan daftar service centernya. Sekali lagi Bandung mah udah ketebak lah di BEC ya, bisa sambil nge-mall. Kemudian ada SIM ejector ya. Di sini ada 2 lubang di softcase-nya dan tidak ada lubang di tombol power, artinya in-display fingerprint-nya, artinya fingerprint-nya sudah in-display. Layarnya AMOLED ya. 4000 nits, 120 Hz. Oh yes, ini dia warna flowing silvernya. Dinamakan flowing karena ada seperti arusnya tuh. Oh, cukup ramai ya. Seperti lukisan juga nih. Teman-teman bisa lihat juga di sisi belakang itu ada 3 bundaran di frame kameranya. Saya belum tahu resolusi kamera kedua dan ketiga, apakah yang ketiga juga hanya infrared blaster pure, saya belum tahu. Nah, kalau di atas sih ini mikrofon dan speaker grill sepertinya ya. Jadi tidak ada infrared blaster di sisi atas, nanti kita cek di aplikasi apakah ada infrared blaster di frame kameranya. Logo Realme di situ tercetak dan finishingnya ini matte, frost matte gini ya. Harusnya tidak mudah kotor, halus juga di kulit, dan ini kerasa ampek sih karena baterainya kali ya, 7000 mAh, dibikin padat di body yang tetap tipis. Bentar, saya punya alat pengukur kan sekarang. 7, bentar, tadi terendah tuh 7,11 deh. Yes, 7,14 misalkan paling tipis, berarti dikurangi 0,4-nya tadi, 7,1 mm saja. Padahal baterainya 7000 mAh, mantap-mantap ini. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi bawah ada ini lubang untuk SIM tray-nya. Mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip seperti itu. Sisi kiri kosong saja. Sisi depan sudah terpasang anti gores dan pakai punch hole. Saya akan nyalakan sambil kita lihat isi di dalam kotaknya ya. Saya juga rada aneh nih, biasanya saya keluarkan dulu isi-isinya ya, baru bahas sisi persisi smartphone ya. Ya mungkin biar nggak bosan ya. Ini dia kepala chargernya Superfook 80 watt atau 60 watt? 80 watt kepala chargernya. Smartphone-nya sendiri 60 watt. Oke, jadi mantap, dapat
charger yang lebih besar, portnya Type A untuk SuperVOOC ini. Dan di sini ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C. Oke, kita lihat SIM tray-nya. Apakah masih ada slot micro SD atau tidak? Ini SIM card pertama. Ini rada besar sih, kemungkinan hybrid ya. Oh iya, betul, hybrid. Tuh. Karena SIM tray-nya rada besar, jadi yang kedua hybrid. Bisa pakai SIM card untuk SIM card kedua nano, atau pakai micro SD tapi giliran. Yang belum saya bahas dari tadi adalah RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB, dan ini sudutnya sudah lumayan membulat ya, dengan frame atau bezel juga yang cukup tipis, walaupun tetap yang bagian bawah masih sedikit lebih tebal dibanding kiri dan kanan, sudah hampir simetris dan juga sudah tipis banget sebetulnya. A few moments later. Sudah masuk ke Realme UI, segera kita masuk ke home screen-nya. Oke, wallpaper-nya seperti itu. Yang jadi bikin saya penasaran ini apakah Android-nya sudah Android 16 apa Android 15 nih. Karena by default dia pakai yang terpisah ya. Notification center swipe dari kiri atas ke bawah. Kalau mau control center kanan ke bawah. Ini bisa diubah juga sih harusnya di pengaturan. Tapi membuat saya bertanya-tanya, apakah ini sudah pakai Realme UI baru? About device. Realme UI 6.0 masih ternyata ya, dengan Android 15. Ya betul, Android 15 dengan security update 1 Agustus 2025. Kameranya depan 50, belakang 50 plus 2. Jadi yang satu lagi harusnya infrared blaster. Bener nggak sih? Yes, ada infrared remote ya. Jadi, 3 bundaran di belakang itu kamera utama 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, satu lagi itu infrared blaster ya, buat remote control. Kemudian kita kembali ke about phone-nya dulu. Layarnya 6,57 inci, sedikit lebih kecil, sedikit lebih compact, tapi masih lumayan besar untuk nonton atau main game ya. Sedikit lebih compact segini, enak harusnya. Kemudian RAM-nya 8 GB physical dan ada RAM expansion hingga 10 GB. Realme memang royal kalau urusan bikin virtual RAM ya. Walaupun biasanya saya matiin aja virtual RAM karena saya nggak multitasking berat-berat juga. Prosesornya pakai MediaTek Dimensity 6400 Max, baterainya 7000 mAh, storage-nya terpakai 22 GB, itu sudah termasuk 10 GB buat virtual RAM ya. Free-nya berarti 234 GB. Always on display ada di sini. Tapi tidak ada setting buat kapan menyalanya ya, smart dibilangnya. Tapi bisa dibilang juga cuma beberapa detik saja, habis itu mati, kecuali mungkin kalau dia mendeteksi kita sedang menatap layarnya ya. Always on display-nya. Tidak bisa all day dan tidak bisa schedule. Dari Realme 14 series kemarin kayaknya udah kayak gitu ya. Kemudian refresh rate-nya bisa di set auto atau manual juga 60 dan 120, mantap. Nah, bloatware-nya kita hitung dulu karena biasanya rada banyak kalau di Realme UI ini. Word Connect, Warm Family, 24 bloatware-nya. Apakah bisa dihapus? Bisa. Dan kamu bisa select langsung banyak kalau mau hapus bloatware-nya di Realme UI ini. Kita lihat apakah semuanya terhapus atau sebagian saja. Uninstall 21. Yes. Cepat banget. Nih, Defeat Zombie masih lupa belum install. Facebook saya biarkan. Berarti ada satu lagi yang saya biarkan terinstall ya. Shopee. Oh, Space Cruiser. Uninstall. Aman? Tidak tersisa? Sip ya. Bloatware-nya bisa di-uninstall dan bisa bulk sekaligus banyak uninstall-nya ya. Ini wallpaper-nya kinclong amat ya, bikin layarnya stand out kelihatan di video ini. Teman-teman bisa lihat juga punch hole kamera depannya, di tengah, dan berasa lega nggak sih si layarnya? Karena bezelnya tipis, kemudian sudutnya sudah membulat, lebih membulat lagi. Di situ kita belum cek mode kameranya. Nah, untuk mode kameranya bisa pilih ternyata sekarang. Bright atau vibrant atau crisp. Ini lebih ke original ya, crisp ini. Kalau ini lebih ke vibrant. Sekarang saya lebih suka yang original, crisp aja berarti. Yang ini tidak ada mode Smart Scene seperti di Realme 15 biasa. Ya, fotonya. Kalau filternya, apakah ada film filter? Oh, ada.
tetap ada. Bahkan filter kesukaan saya emerald juga tetap ada, cuma nggak ada smart scene aja ya. Dan tidak ada ultra wide, lensa kedua memang hanya buat depth sepertinya. Kemudian kita lihat settingannya di situ, tidak ada apa-apa lagi. Video bisa rekam hingga Full HD 60 fps. Kalau kamera depannya Full HD 30 fps. Oh, 60 fps juga bisa kamera depannya, mantap. Cuma tidak ada mode ultra steady ya untuk perekaman video. Sisanya ada eye landscape, night mode, kemudian ada portrait di sini, dan more. Ada underwater kamera ya, karena memang IP ratingnya sudah tinggi, 66, 68, dan 69. Jadi ada underwater kamera, kamu bisa rekam di dalam air juga. Dual view video, time lapse, text scanner, tilt shift, slow motion, movie, street, high res, dan panorama. Serta ada mode Pro. Mode Pro hanya buat kamera belakang yang utama saja, tapi ada mode RAW juga. ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400, cukup lega rentangnya. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Kemudian fokus manual dan white balance juga bisa diatur ya. Oke, unboxingnya sampai sini dulu. Kalau teman-teman pengen tahu review lebih dalam, antara nonton di channel lain yang mungkin sudah tayang reviewnya, atau tungguin saya review ya. Tapi biasanya rada lama, jadi boleh kalau mau subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbarunya nanti. Ini warna glowing silvernya. Kalau teman-teman tertarik, bisa cek produk yang muncul di video ini, atau link di deskripsi di bawah, cek juga ya produk-produk dan link yang saya sertakan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mendapatkan produk yang dicari. Gitu aja dulu unboxingnya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.